Salam, selamat pagi. Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena pagi hari ini Engkau masih menganugerahkan nafas kehidupan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera yang daripadamu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih buat penjagaanmu di malam hari yang telah kami lalui. Kami boleh beristirahat dengan tenang, dengan baik karena penjagaan dan pemeliharaanmu. Sebentar kami sebelum memulai segala aktivitas kami sepanjang hari ini, biarlah kami Tuhan membekali diri kami dengan kebenaran firman-Mu. Berkati hati pikiran kami, dan juga berkati firman-Mu untuk kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal ketiga, ayatnya yang ke-6. Kisah Para Rasul pasal ketiga, ayatnya yang ke-6, demikian firman Tuhan. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Demikian firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini lebih jauh lagi, mari kita mendengarkan sebuah kisah yang berkata, uang logam yang berputar. Mari kita dengarkan kisah ini untuk kita renungkan dan kita perdalam bersama dengan kebenaran firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-6 tadi. Mari kita dengarkan. Uang logam yang berputar. Alkisah, ada seorang tua yang mempunyai uang logam emas yang berharga. Suatu hari, ketika dia sedang duduk memandang koin berharganya dan menikmati keindahannya, sebuah pemikiran timbul di kepalanya. Tidaklah benar apabila saya sebagai orang satu-satunya yang mendapat kenikmatan memiliki koin emas ini. Apa gunanya apabila tiada orang lain yang ikut merasakannya juga? Ia kemudian pergi keluar dan memberikan koin tersebut kepada seorang anak kecil yang kebetulan lewat. Anak kecil itu tidak dapat mempercayai keberuntungannya. Ia tidak berkedip memandang koin yang mengkilap ini. Ia kemudian mempunyai ide, "Saya akan memberikan koin ini kepada ibu. Ia membutuhkan banyak hal. Koin ini akan membuatnya bahagia." Tentu saja ibu dari anak ini menjadi bahagia dengan koin ini. Sungguh solusi yang tak terduga untuk banyak masalah dalam hidupnya. Ia merenung dan berpikir, bagaimana caranya membelanjakan koin ini dan apa yang akan dibelinya dahulu. Ketika ia sedang berpikir, tiba-tiba pintunya diketuk dan di sana berdirilah seorang pengemis jalanan. Sungguh kasihan orang ini, pikirnya. Ia tidak memiliki apapun, sedangkan kita masih lebih baik. Ia memberikan koin emas itu kepada sang pengemis. Pengemis tersebut tidak bisa berkata-kata. Koin ini akan menjadi makanannya selama sebulan. Ia kembali ke kereta bawah tanah di mana dia biasa tidur, dan di sana dia tahu keberadaan penghuni baru saja tiba. Orang miskin itu buta dan cacat.
Ia tidak akan punya kesempatan untuk mendekati orang-orang yang mungkin akan menyisihkan uangnya. Saya rasa ia lebih membutuhkannya daripada saya, pikirnya dalam hati. Ia kemudian memberikan koin emas itu ke genggaman tangan dari jari-jari yang dingin. Sore itu seorang pria bijaksana berjalan melalui jalur kereta bawah tanah yang gelap. Ia memperhatikan pengemis yang buta dan cacat itu. Ia berhenti untuk berbicara dengannya. Pengemis itu tidak bisa mengingat kapan terakhir kali seorang cukup peduli untuk berbicara kepadanya. Setelah beberapa saat, orang tua bijaksana itu merangkul bahu sang pengemis. "Saya tidak memiliki apapun yang tersisa untuk diberikan kepadamu, kecuali persahabatan," katanya. Air mata menetes di pipi pengemis buta itu. Bagaimana mungkin ia pernah dapat membalas kebaikan hati seorang anak manusia yang telah merubah kegelapan malam menjadi pagi yang cerah? Dengan tangan bergetar ia merogoh kantungnya dan mengeluarkan koin emasnya kepada sahabat barunya. "Terima kasih karena menyayangi saya." Demikianlah kisah uang logam yang berputar di antara manusia pada waktu itu. Dengan kisah ini kita diajak untuk semakin lebih mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini dalam Kisah Para Rasul pasal ketiga ayatnya yang ke-6. "Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu," kata Petrus, "emas dan perak tidak ada padaku." Jadi apa yang kita berikan adalah apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita. Untuk membantu manusia, orang-orang di sekeliling kita. Itulah yang Tuhan kehendaki. Bersama dengan kebenaran firman Tuhan yang hampir sejalan di dalam 2 Korintus pasal ke-8 ayatnya yang ke-12. "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Karena itu, mari pertanyakan hati dan pikiran kita saat ini. Apa yang ada pada kita? Apa yang Tuhan telah anugerahkan, apa yang Tuhan telah berkati pada kita sepanjang hidup kita. Dan itulah yang akan kita pergunakan, yang akan kita pakai untuk membangun relasi kebersamaan di antara kita, khususnya dari orang-orang yang dekat, orang-orang yang jauh, orang-orang yang kita kenal, sampai dengan orang-orang yang tidak kita kenal sekalipun. Biarlah kita pergunakan anugerah pemberian itu, sama seperti uang logam emas ini, diberikan kepada setiap orang yang bertemu dengan orang-orang yang peduli, orang-orang yang memperhatikan, orang-orang yang mempunyai belas kasihan. Air mata menetes di pipi pengemis buta itu. Bagaimana mungkin ia pernah dapat membalas kebaikan hati seorang anak manusia yang telah merubah kegelapan malam menjadi pagi yang cerah? Dengan tangan bergetar, sekali lagi dikatakan tadi, ia merogoh kantongnya dan mengeluarkan koin emasnya kepada sahabat barunya. "Terima kasih karena menyayangi saya." Tuhan sedang mempersiapkan, Tuhan sedang memberikan berkat-Nya yang tak terduga dalam kehidupan kita pada waktunya, menurut waktu dan kehendak Allah. Terima kasih, Engkau telah menjadi sahabat bagi orang-orang yang rendah, yang miskin, yang hina, sebagaimana Dia katakan itu dalam Matius pasal ke-25 dalam penghakiman yang terakhir. "Apakah engkau memberi aku makan? Apakah engkau memberi aku pakaian? Apakah engkau mengunjungi aku ketika aku di dalam penjara?" Mari kita
pakai peran kita masing-masing menurut apa yang kita punyai, bukan dengan apa yang tidak kita punyai. Tuhan memberkati kita dalam memberi kasih kita, meneladani apa yang Tuhan telah kerjakan. Tuhan telah melakukannya bagi kita terlebih dahulu. Maka kita mau dimampukan untuk melakukannya. Tuhan memberkati kita dalam melakukan setiap kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup dan kehidupan kita. Salam, sampai bertemu kembali. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, Allah yang agung dan mulia itu, kami bersyukur kepadamu. Biarlah Engkau yang memberkati seluruh perjalanan hidup kami, dan kami terus terdorong dan didorong oleh kasih Tuhan dan kebenaran firman-Mu untuk melakukan dalam kehidupan kami setiap hari apa yang Tuhan kehendaki. Berkati hidup kami hari ini, kuatkan, mampukan kami untuk menjalani setiap anugerah kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.